Halo Sobat Belajar, bertemu kembali dengan saya. Kita akan membahas tentang lensa cembung. Kita membahas soal-soal tentang lensa cembung. Nah, konsep pertama lensa cembung itu adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian pinggirnya. Nama lain dari lensa cembung inilah bisa konveks, bisa dikatakan lensa positif, ya, lensa positif. Nah, jenis-jenis lensa cembung bisa kita lihat. Nah, di sini ada 3. Pi konveks artinya cembung-cembung. Pi itu 2, berarti cembung di kirinya, cembung di kanannya. Kemudian ada plan konveks, datar cembung, ya. Kemudian ada konkav konveks. Konkav itu cekung, cekung cembung, ya. Itu dia jenis-jenis lensa cembung. Kemudian sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus aktif yang terdapat di belakang lensa. Kemudian yang kedua, sinar datang melalui titik fokus pasif, ya, yang terdapat di depan lensa dibiaskan sejajar sumbu utama. Kemudian yang ketiga, sinar datang melalui pusat optik lensa O, ini diteruskan tanpa membias. Itu dia sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. Selanjutnya rumusnya. Rumusnya hampir sama dengan rumus pada cermin, ya, untuk menentukan jarak fokus, jarak bayangan maupun jarak benda, ya. Ini dia. Rumusnya 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Itu F itu jarak fokus, S itu jarak benda, S aksen itu jarak bayangan. Kemudian menentukan perbesarannya ada di sini rumusnya juga, ya. Perbesaran itu disimbolkan dengan M. M sama dengan H aksen per H. Ini jika diketahui ketinggian dan ketinggian bayangan. Kemudian yang kedua ada tanda mutlak S aksen per S, ya. S aksen per S itu menentukan perbesaran. S itu jarak benda, S aksen itu jarak bayangan, H aksen itu tinggi bayangan, kemudian H itu adalah tinggi benda, ya. Selanjutnya tambahan untuk lensa. Kalau cermin ini tidak ada, ya. Ini hanya ada pada lensa, yaitu kekuatan lensa. Nilai atau bisa dirumuskan untuk menentukan kekuatan lensa ini itu P sama dengan 1/F, ya. F itu adalah jarak fokus. Ini jika F-nya bernilai meter, ya. Kalau misalnya sentimeter fokusnya, rumusnya adalah, maka ini dia 100/F. Jadi satuan dari kekuatan lensa itu biasanya adalah dioptri. Contoh soal. Di sini sudah ada soal yang saya tuliskan. Jika sebuah benda terletak pada jarak 20 cm depan lensa cembung yang mempunyai jari-jari kelingkungan 24 cm, tentukan perbesaran dan sifat yang dihasilkan oleh bayangan benda. Nah, sama seperti sebelumnya, kita tentukan dulu bagaimana menggambarkan ini. Nah, kalau sudah bisa kamu gambarkan ini dalam bentuk diagram ini, maka kamu sudah paham, ya. Yang pertama, kita lukis dulu lensanya, lensa cembung, ya. Kemudian kita tentukan jarak fokus pasifnya di mana, aktifnya di mana. Misalnya jarak fokusnya harus beracuan pada jari-jari kelingkungan. Jari-jari kelingkungannya tadi 24 cm. Kita tulis dulu 24 cm. Kemudian fokusnya setengah dari 24, 12 cm. Inilah fokus pasifnya. Fokus aktifnya di sini. Kemudian jarak benda. Jarak bendanya sejauh 20 cm dari depan lensa. Maka sekarang kita buat diketahui di sini, supaya lebih gampang penyelesaian soalnya. S-nya 20 cm, R-nya 24 cm, kemudian F-nya 12 cm. Maka yang ditanya adalah perbesaran dan sifat-sifat yang dihasilkan oleh bayangan benda. Penyelesaiannya, yang pertama, untuk menentukan
perbesaran M, maka kita tentukan dulu jarak bayangannya. Dari rumus 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Maka diperoleh nilainya 1 per 12 cm, tadi F-nya 12 cm, sama dengan 1 per 20 cm ditambah 1 per S aksen. Maka kita operasikan. Maka 1 per 12 cm dikurang 1 per 20 cm sama dengan 1 per S aksen. Maka kita samakan penyebutnya 60 cm. Maka diperoleh 2 per 60 cm sama dengan 1 per S aksen. Yang ditanyakan S aksen. S aksennya itu sama dengan 30 cm. Tanda positif artinya bayangan benda bersifat nyata. Jadi dapat diperoleh perbesarannya M sama dengan S aksen per S sama dengan 30 per 20. Jadi S aksennya 30, S-nya 20. Maka diperoleh perbesarannya 1,5 kali. Artinya diperbesar ya. 1,5 kali. Maka kekuatan lensa, tambahannya ya, kekuatan lensa yang digunakan adalah P sama dengan 1 per F. Karena F-nya tadi cm, maka kita gunakan 100 per F. Maka 100 per 12 atau sama dengan 8,3 dioptri. Jadi kekuatan lensanya ini dia ya. Positif 8,33 dioptri. Maka dapat kita lukiskan bayangan benda ya. Kita gunakan 2 sinar. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus aktif F1. Kemudian yang kedua, sinar datang ya melalui pusat kelengkungan lensa. Diteruskan ya, tidak dibiaskan, diteruskan, maka akan menimbulkan perpotongan. Jadi inilah bayangannya, bayangan benda. Posisinya terbalik, diperbesar 1,5 kali. Maka dapat kita simpulkan bahwa kalau dari gambar ini bisa kita simpulkan sifat bayangan benda yang dihasilkan. Yang pertama, dari posisinya terbalik. Yang kedua, ukurannya diperbesar. Kemudian yang ketiga, bersifat nyata. Dari mana kita tahu bersifat nyata? Jadi anak-anak kami silakan tuliskan perbedaan ya sebagai tugasmu. Apakah kamu masih mengingat? Tuliskan perbedaan kenapa dikatakan benda bersifat nyata dan kenapa benda dikatakan bersifat maya. Ini dia sifatnya ya. Benda berada di ruang 3 pada fokus aktif. Itu tambahannya. Nah, sebagai tugas silakan kamu selesaikan soal ini ya, tentukan perbesaran dan sifat-sifat yang dihasilkan oleh bayangan benda. Bagi yang menemukan jawabannya silakan tuliskan atau ketikkan di kolom komentar. Dan selamat mengerjakan, tetap semangat ya.